Kang, misalkan kita punya logam mulia senilai 100 gram. Nah, 50 gramnya itu dipinjam. Nah, dan itu udah setahun lah ya kita simpan. Dipinjam, apakah udah mengeluarkan zakat malnya? Karena udah mencapai haul dan nisab. Ya, tentu. Kita punya berapa? 100 gram. 100 gram. Terus yang 50 gram dipinjam. Nah, apakah kena zakat malnya? Ya, itu. Ya. Perhiasan itu emas itu kan sebatas 85 gram. Ya. Kalau 100 berarti udah melebihi nisab. Dia kalau yang namanya zakat itu dua hal harus memenuhi. Pertama, ya, itu batas nisabnya. Batasnya adalah 85 gram. Kalau di 100 gram berarti sudah yang 85 saja kena, apalagi 100. Kemudian haul itu 1 tahun. Karena dia sudah lengkap 1 tahun masanya berterkena. Kemudian yang ketiga, kepemilikan penuh. Kalau memang dia milik dia penuh, baru itu terkena. Kalau misalnya ini dipinjamkan orang, berarti kan belum dikembalikan. Bukan hak penuh milik kita, karena dipinjemin kan. Berarti hak dia itu kan. Walaupun dia harus mengembalikan. Ketika itu belum dikembalikan, berarti belum hak penuh. Berarti belum berhak untuk dikeluarkan. Karena kan udah dipinjemin kan. Berarti kalau udah dipinjemin kan hak dia, karena kita sudah meminjamkan, hak penuh dia, bukan hak kita lagi. Tapi walaupun dia nanti mengembalikan kan, berarti kan berkurang 50 gram. Jadi kalau berkurang itu kemudian dia, dan belum yang 50 kan bukan hak penuh kita karena sudah dipinjamkan, berarti kan hak dia kan, hak si peminjam kan. Kecuali kalau dia mengembalikan gitu kan ya. Maka kalau misalnya itu adalah 50 gram belum hak penuh kita, yang 50 gram di sana itu belum terkena zakatnya. Gitu. Kecuali kalau 100 gram ada di kita dan itu hak penuh kita, maka dan itu juga sudah 1 tahun gitu. Ya, sudah 1 tahun penuh. Baru itu kita berhak mengeluarkan. Kalau enggak nanti di akhirat dijadikan air dicurahkan kita. Kalau itu Pak Ustaz, kita total semua dari uang cash, dari perhiasan istri termasuk nggak itu? Gini, ada dua hal. Apakah ini untuk investasi ditaruh? Apakah ini untuk perhiasan? Jadi dibedakan. Kalau untuk perhiasan, zakatnya cuma sekali. Waktu beli, zakat 2,5%. Untuk pakai nih ya. Tapi kalau untuk disimpan, nah itu beda lagi. Jadi dibedakan mana yang untuk dipakai dan mana yang untuk disimpan. Kalau yang untuk dipakai itu zakatnya cuma sekali ketika dia membeli. Tapi kalau yang untuk disimpan, ya lebih melebihi nisab, maka dia harus dikeluarkan setiap tahun. Gitu. Jadi beda antara yang dipakai cincin, gelang misalnya ya, terus kalung atau anting. Itu kalau istri itu kan perhiasan tuh untuk dipakai. Itu terkena zakatnya sekali. Tapi kalau yang dalam gelondongan ya seperti segini gitu, ada nggak yang punya segini? Wah, itu kan ya. Nah, itu ditaruh, namanya investasi. Itu akan terkena. Tapi kalau yang yang tadi ya, yang untuk perhiasan itu sekali zakatnya waktu kita membeli aja. Misalnya perhiasan itu ada 50 gram, apakah dalam bentuk cincin, ya gelang, ya, atau kemudian kalung atau anting gitu ya. Itu zakatnya adalah hanya 1 kali. Udah nggak dijakatin lagi, karena itu dipakai. Kalau yang tadi untuk disimpan itu, ya, untuk misalnya investasi, waktu-waktu dijadikan uang untuk misalnya anak sekolah segala macam. Kalau sudah melebihi 85 gram, maka dia harus dizakati. Gitu. Lagi Ustaz, saya ada pendapat, saya tanyakan ke Ustaz lain, dia bilang kalau kita punya rumah, kendaraan itu terhitung juga kata zakatnya. Misalkan rumah senilai 1 M, itu wajib mengeluarkan 25 juta, itu gimana? Gini, kalau yang kebutuhan kita dalam bentuk nilainya tidak berkembang, ya, memang kalau masalah fikih ini jadi ulama banyak beda pendapat gitu, namanya juga fikih. Ya kalau akidah nggak boleh beda, tetap sama. Tapi kalau fikih, gitu kan ya. Kalau yang memang itu harta yang kita pakai, misalnya kendaraan itu kita tidak rentalkan atau kita tidak misalnya online kan, itu ya kendaraan kita pakai, zakatnya cuma sekali ketika kita beli, udah kita zakatin, gitu.
kita zakatin itu sekali saja, karena kita pakai untuk tapi kalau itu kemudian punya nilai, misalnya kita rentalkan ya, nah itu nanti dikalkulasi gitu kan ya, kita dikalkulasi per tahun dapat berapa hasilnya dia, kemudian hasil bersihnya berapa, baru dikeluarkan zakatnya gitu. Itu kalau di rumah, misalnya rumah kita kalau itu dikontrakin itu kan punya nilai itu ya, setelah kita misalnya sebulan ini rumah taruhlah misalnya 5 juta, dikeluarkan kan infaknya 2,5% kan. Nah terus kita pakai nih, ada sisanya ini dikumpulin setahun ternyata melebihi 85 gram emas, itu kena lagi zakat mal per tahun, selain infak zakat mal per tahun gitu. Tapi kalau rumah yang kita tinggalin kan nggak punya nilai yang dapat menghasilkan, itu zakatnya hanya sekali. Ini ulama pendapat akhirnya banyak gitu, tapi saya yang dapat baca gitu dari beberapa ulama begitu gitu ya, tinggal ambil yang mana gitu kan ya. Jadi seperti itu, nggak kecuali tadi zakat mal itu kita berniaga nih, kan berniaga kan menghasilkan terus tuh. Nah kemudian keuntungan bersih berapa per tahun? Keuntungan bersih per tahun misalnya melebihi dari 85 gram emas, kan hitungannya itu ya, patokannya ya. Kalau gram sekarang 85 gram sekarang berapa? Harganya 1 gram berapa? Satulah 1 juta. 85 juta, kita punya uang 85 juta melebihi itu dan melebihi 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Seperti itu. Yang dapat saya pahami dalam pengertian dalam buku yang saya baca. Ada yang